perkenalkan nama saya Mama Halimah dari CGP Rekognisi SLBN Cinta Asih. Kali ini saya ditemani oleh rekan kerja saya Bu Yeni Rahmawati. Bu Yeni Rahmawati ini adalah salah satu guru yang mengajar di SLBN Cinta Asih di kelas bawah Bu Yeni ya. Ya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam. Maaf nih sebelumnya saya merepotkan Bu Yeni. Seperti yang sudah saya bicarakan sama Bu Yeni sebelumnya, hari ini saya akan melakukan praobservasi. Praobservasi ini dilakukan untuk mengetahui mengenai pembelajaran nanti ketika saya akan melakukan kunjungan kelas, melakukan observasi. Nanti kira-kira sasarannya itu apa yang akan diobservasi. Kemudian waktu untuk kunjungan kelas itu kapan. Kemudian waktu untuk percakapan setelah observasi itu kapan. Itu Bu Yeni. Ya, terima kasih Bu Yeni. Bu Yeni, jadi tujuannya yang pertama ini adalah untuk supervisi akademik. Supervisi ini dilakukan yaitu untuk membantu Bu Yeni dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Yeni dalam mengajar. Itu Bu Yeni ya. Jadi praobservasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana sih persiapan atau kesiapan Bu Yeni ketika akan melakukan pembelajaran. Gitu Bu Yeni. Kira-kira praobservasi ini yang Bu Yeni harapkan apa nih pembicaraan kita kali ini? Ya, saya berharapnya tentunya saya bisa memberikan layanan pembelajaran yang lebih baik lagi, sehingga anak-anak bisa optimal dalam pembelajaran di dalam kelas juga Bu Yeni ya. Ya. Baik, terima kasih. Semoga saya bisa membantu ya Bu Yeni dalam pembelajaran dalam percakapan kita kali ini. Bagaimana sih pembelajaran nanti di kelas supaya bisa menjadi lebih optimal lagi dan memberikan pelayanan pembelajaran di kelas. Itu Bu Yeni ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu nih Bu Yeni akan mengambil materi apa nanti? Kalau untuk pertemuan nanti itu masih di tema diriku, yaitu materinya mengenai merawat tubuh yang dibantu oleh orang lain. Jadi temanya tentang diriku, merawat tubuh yang dibantu oleh orang lain. Tujuan dari pembelajaran yang sudah Bu Yeni susun itu apa Bu Yeni dari tema diriku ini? Tujuannya sih dari materi yang merawat tubuh ini, pertama agar anak mengetahui bagaimana cara merawat tubuh mereka, kemudian dari situ juga kita jadi tahu apa yang sudah mereka bisa, apa yang mereka belum bisa. Kemudian pada materi kali ini kan temanya yang dibantu oleh orang lain, dalam artian yang merawat tubuh tapi yang belum mereka bisa kerjakan sendiri, itu apa saja sih misalnya. Jadi fokus pada merawat tubuh yang dulu tidak bisa mengerjakan sendiri gitu ya, yang masih membutuhkan bantuan orang lain atau bantuan orang tua. Ya, baik. Tentunya di sini Bu Yeni sudah melakukan beberapa persiapan tentunya Bu Yeni ya untuk kegiatan pembelajaran ini. Kira-kira apa saja nih persiapan yang sudah Bu Yeni siapkan? Paling sejauh ini saya baru mempersiapkan modul ajar, kemudian media pembelajarannya, kemudian LKPD. Paling baru itu saja. Iya. Berarti udah menggunakan modul aja di sini Bu Yeni ya. Berarti kurikulum Merdeka yang udah mulai dipergunakan. Iya, jadi di sekolah kami ini sudah masuk ke kurikulum Merdeka, tapi mungkin memang belum sepenuhnya. Jadi masih tahap belajar mungkin ya Bu ya. Kira-kira dalam persiapan ini tadi kan ada media pembelajaran. Nah, kira-kira media pembelajaran apa saja Bu Yeni yang sudah dipersiapkan? Media pembelajarannya paling buku guru, kemudian buku siswa, ada gambar juga. Mungkin nanti akan saya upayakan juga benda konkretnya langsung seperti itu. Ada yang sulit tidak Bu Yeni dalam mempersiapkan semua itu? Tidak sih ya, sejauh ini masih bisa diupayakan. Ya, kalau gitu ya. Kira-kira nanti ketika pembelajaran yang akan menjadi kesulitan dalam pembelajaran nanti itu apa kira-kira? Mungkin yang jadi kesulitan saya sejauh ini itu karena rombel saya itu terdiri dari
beberapa hambatan gitu anaknya, jadi tidak, kemampuan anak tidak sama, beraneka ragam. Ada hambatan apa saja Bu Yeni di kelas Bu Yeni? Di kelas itu ada yang memiliki hambatan penglihatan, yaitu anak tunanetra. Kemudian yang dua lagi hambatannya tunadaksa, namun masing-masing berbeda gitu. Ada yang sudah, ada yang mampu baca suku kata, sedangkan yang satu lagi mungkin bisa dibilang lebih rendah lagi gitu capaiannya. Berarti sangat berdiferensiasi sekali Bu Yeni ya ini ya. Betul. Bahkan dari hambatannya saja sudah berbeda-beda ya, apalagi nanti akan melakukan pelayanan kepada siswanya ya. Betul. Itu kira-kira strategi yang dilakukan Bu Yeni nanti ketika pembelajaran itu apa Bu Yeni? Strateginya paling ya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan berbagai macam strategi dan pendekatan mungkin. Ya intinya sih berpusat pada peserta didik. Jadi berpusat pada peserta didik ya, karena perbedaan itu ya secara fisiknya aja sudah berbeda. Betul. Gitu ya. Iya baik ini. Nah ini nanti ketika akan saya melakukan observasi, ini kira-kira yang akan menjadi sasaran observasi yang ingin Ibu Yeni lebih menekankan itu di mana Bu Yeni? Mungkin dari ya itu tadi yang perbedaan hambatan, bagaimana saya bisa meramu pembelajaran dari yang berbeda-beda itu menjadi satu pembelajaran yang sekiranya optimal gitu. Tujuannya bisa tercapai gitu. Iya, Bu Yeni iya. ya. Oke baik, terima kasih Bu Yeni. Nanti semoga saya bisa mengobservasi itu ya. Jadi bagaimana cara Bu Yeni apakah sudah sampai tujuannya dan untuk pembelajaran itu ya, dengan berdiferensiasinya dari segi hambatan pun berdiferensiasi berbeda. Tentunya hasil setiap anak pun juga akan berbeda. Meskipun tujuannya sama ya, nanti ya tujuannya akan tercapai atau tidak. Itu Bu Yeni ya. Baik, terima kasih Bu Yeni. Kira-kira kapan nih kita bisa melakukan observasi? Saya bisa melakukan kunjungan ke kelas Bu Yeni? Mungkin bisa minggu depan ya, iya. atau Hari Senin gitu ya? Hari Senin ya, mungkin ya. Senin depan ya insya Allah. Jam berapa Bu Yeni? Pagi atau sesudah istirahat? Bisa dimulai dari pagi aja. Oh iya, terima kasih kalau begitu ya. Insya Allah mungkin nanti saya akan bertemu lagi sama Bu Yeni di minggu depan hari Senin ya Bu Yeni ya, pagi-pagi ya. Karena mungkin setelah melakukan observasi, saya informasikan sekarang, nanti insya Allah saya juga akan ngobrol lagi dengan Bu Yeni nih, mengganggu lagi ya mengenai pembahasan pasca observasinya. Jadi apakah nanti apa saja nih yang sudah tercapai, apakah yang menjadi sasaran yang akan diobservasinya itu apakah sudah ada perbaikan, ada yang harus ditingkatkan, atau ada masukan-masukan yang lain seperti itu Bu Yeni ya. Kira-kira kapan nih Bu Yeni kita juga bisa melakukan pasca observasinya, obrolan pasca observasi? Pasca observasi mungkin bisa setelahnya juga bisa ya. Ketemu hari Senin depan ya Bu Yeni ya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih sekian percakapan observasi saya bersama Bu Yeni. Insya Allah nanti kita akan melakukan observasi kunjungan ke kelasnya Bu Yeni yaitu hari Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Senin tanggal 4. Tanggal 4. Bulannya bulan apa, Mas? September. Tahunnya masih tetap ya. 2023. Tadi pagi kalian udah melakukan apa nih, Bapak? Olahraga upacara bendera. Ya, apa kabar kalian, sehat? Sehat. Pagi sehat, Pagi? Raffi sehat? Bastian sehat? Alhamdulillah. Kita belajar ya, kita lanjutin lagi belajar hari ini, oke? Oke. Pembelajaran hari Senin, terakhir hari Jumat kita belajar tentang apa? Ada yang ingat nggak? Enggak. Oh, Jumat rukun iman. Ya, kalau yang tematiknya tentang perawat tubuh masih ingat? Masih. Kalau hari Kamis itu belajarnya tentang alat-alat untuk merawat tubuh. Ada apa aja alat-alat untuk merawat tubuh kan? Pintar. Terus kalau buat kepala apa? Bagus. Kalau buat gigi butuh apa aja? Sikat gigi sama odol. Ya udah segitu aja. Udah
hebat. Kalau hari ini kita akan belajarnya tentang merawat tubuh, masih tentang merawat tubuh ya. Nanti dulu, dengarkan dulu Ibu Yeni. Ya, masih tentang merawat tubuh, tapi merawat tubuhnya yang dibantuin sama orang tua. Kira-kira apa ya yang masih dibantuin orang tua, Abi? Abi ada yang masih dibantuin sama orang tua? Kalau itu telinganya suka dibersihin nggak di rumah? Takut, geli. Kalau Fakih telinga suka dibersihin? Telinganya suka dibersihin nggak? Enggak. Kalau Bastian telinganya suka dibersihin nggak? Aduh, ya Allah, pada nggak dibersihin. Suka. Kalau telinga dibersihinnya pakai apa? Pakai korek kuping. Pakai apa Fakih dibersihinnya telinga? Korek kuping. Boleh nggak telinga dibersihinnya sama sendiri? Nggak boleh. Waalaikumsalam. Boleh nggak dibersihinnya sama sendiri? Nggak boleh paur. Paur karena apa, Bas? Isi apa, Bas? Takut kenapa kalau dibersihin sendiri telinganya? Takut apa? Takut masuk. Anak Ibu Yeni pernah loh korek kupingnya keteken, jadinya berdarah. Ke dokter, harus dibawa ke dokter. Iya, ke dokter THT. Bastian, dengar nggak? Anak Bu Yeni pernah telinganya berdarah karena kena korek kuping. Jadi kalau masuk ke sini keteken terlalu dalam ya. Jadi kalau untuk ngebersihin telinga boleh dibantu sama mama, sama papa, boleh ya. Soalnya kan belum bisa korek kuping sendiri. Bastian, kalau Bastian koreknya ini suka dibersihin nggak telinganya? Bas, ini suka dibersihin nggak? Ya, harus rajin dibersihin biar nggak apa? Nggak tahu. Fakih tahu nggak kenapa telinga harus dibersihin? Biar nggak kotor. Kalau Bastian tahu nggak biar apa telinga dibersihin? Tahu nggak? Biar tidak menumpuk ya kotorannya ya di telinga. Telinga udah tahu. Sekarang coba dilihat kukunya. Ibu Yeni mau lihat kuku. Ibu Yeni mau lihat kukunya Raffi mana? Panjang yang ini. Nggak apa-apa banyak. Coba yang panjang. Bagus ya. Kalau yang Bastian, mana ini kukunya? Titik. Mana kukunya? Udah, berdoa dulu. Mana kukunya? Disembunyiin kukunya, sepertinya kuku Bastian panjang deh. Makanya disembunyiin. Ya, pada diikutin disembunyiin. Kalau kuku panjang harus diapa? Dipotong pakai apa? Pakai apa alatnya? Pakai apa? Gunting kuku. Tapi bisa nggak gunting kuku sendiri? Enggak ya. Jadi pakai catot kuku. Pakai catot kuku. Catot kuku itu apa? Yang dipegang. Atasnya aja. Salah. Lempar dulu baru nanti ini. Orang tua yang pertama apa? Coba. P sama O. O. Ini kan ada berapa ini? Tinggalnya. P O. Tambah A. A. Yang ini ya. Boleh mewarnai dan menulis. Apa ini? Gambar apa? Gambar apa? Sendok. Apa? Sendok. Mirip sendok. Ini alat untuk ngebersihin telinga. Siapa yang mau pulang? Siapa yang mau pulang? Sebelum pulang, Ibu Yeni mau tanya dulu. Hari ini belajar apa? Belajar apa? Upacara. Terus belajar apa lagi di kelas? Bas? Hari ini belajar apa? Ayo, nulis.
Gunting. Terus apa lagi Afif? Membersihkan apa? Membersihkan telinga pakai apa? Sebelum marilah kita berdoa. Dimulai. Singkat berdoa mulai. Bismillah. Ikhlas ya. Bismillah. Berarti ya ikut berdoa. Bismillah. Kul wow. Ikut berdoa. Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Mama Halimah CGP Rekognisi dari SLBN Cinta Asih. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Yeni. Assalamualaikum Yeni. Waalaikumsalam. Saya sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas Bu Yeni. Saya pengen tahu nih bagaimana perasaan Bu Yeni ketika sudah melakukan pembelajaran kemarin. Perasaannya yang pertama mungkin bersyukur ya, alhamdulillah karena satu pembelajaran sudah terlaksana. Kemudian perasaan yang lainnya mungkin ada rasa wah kayaknya belum terlaksana dengan optimal gitu sih pembelajarannya. Apa nih bagian mana yang menurut Bu Yeni belum optimal itu Bu Yeni? Sepertinya saya rasa pembelajaran kemarin itu belum optimal itu karena sepertinya saya belum bisa merangkul atau apa ya melayani ketiga ketunaan anak-anak itu dalam satu pembelajaran itu kayaknya belum kerangkul semua gitu sih tiga Karena sangat berdiferensiasi sekali ya di dalam Betul. kelasnya. Jadi Bu Yeni, sebelum saya ke situ, saya ingin memaparkan hasil observasi saya. Saya minta izin ke Bu Yeni. Terima Untuk kasih saya sebelumnya. Jadi secara garis besar perunutan semuanya sudah berjalan dengan baik, mulai dari pembukaan, kemudian pembelajaran intinya, kemudian terakhir ada refleksi dan penutup. Yang ingin saya kemarin kan Bu Yeni meminta observasi itu sasaran yang menjadi titik penekannya itu adalah pada saat pembelajaran inti ya Bu Yeni ya, yang dimana murid Bu Yeni ini sangat berdiferensiasi sekali, terutama dalam hal fisik ya, dalam hambatan fisik. Dan tentunya sudah sangat bisa dipastikan dengan adanya hambatan fisik ini, tentunya dengan gaya belajar pun juga pasti berbeda setiap anak. Ya. Nah di sini saya lihat ada anak yang kurang begitu kooperatif, gitu, mungkin seperti sering menundukkan kepala. Apakah di situ bisa dijabarkan apakah anak itu bisa mungkin bosan atau mungkin dia sudah bisa kemudian menjadi jenuh gitu, itu sudah bisa, saya bisa seperti itu. Mungkin yang di sini yang hasil saya observasi di sini mungkin yang saya lihat ini media yang harus dipersiapkan Bu Yeni ini mungkin harus lebih berdiferensiasi lagi Bu Yeni ya. Meskipun di situ saya sudah lihat ada beda-beda, misalkan anak yang tidak bisa lihat sudah ada semuanya, ada braille ya, pantul ya, papan pantulnya. Terus kemudian yang anak yang sedikit juga kemudian berbeda, ada pembelajaran yang sudah disiapkan alatnya. Nah sepertinya di sini, tapi untuk pembelajaran di sini mungkin bisa lebih dipersiapkan lagi yang lebih berdiferensiasinya. Apakah dengan benda-benda yang lebih konkret gitu ya Bu Yeni ya. Kan kalau anak tunanetra sepertinya lebih enak tuh kalau Bendanya. itu Bu Yeni hasil dari observasi saya kemarin. Itu Bu Yeni untuk mengenai pembelajaran. Iya, terima kasih sebelumnya sudah diobservasi karena
memang sih betul saya juga merasakan itu gitu ya Bu ya. Yang pertama mungkin dari pembelajaran kemarin terlihat ada satu siswa saya yang tunanetra ya, dia kayak lebih banyak menunjukkan perilaku kayak nunduk, terus dia kayak nggak mau ngikutin ya, tidak mau mendengarkan. Sejauh ini sih saya merasanya yang pertama mungkin itu memang salah satu karakter juga gitu ya dari tunanetra. Yang keduanya mungkin si perilaku itu muncul ya karena kurang kegiatan gitu dari sayanya. Dia merasa sudah bisa, nggak ada lagi kegiatan, jadi dia muncul si perilaku kayak nunduk, terus ya terlihat bosan gitu ya Bu ya. Memang betul sih yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi hal itu supaya tidak terjadi lagi gimana dia? Sepertinya sih yang saya rasa itu pembelajaran kemarin kan karena kondisinya siswa tunanetra ini masih belajarnya huruf, jadi belum selesai belajar huruf abjadnya itu. Sedangkan yang tunadaksa kan setelah pemaparan materi bisa kita kasih tugas yang masih nyambung gitu ya tugasnya dengan materi. Tapi sedangkan yang tunanetra kan tugasnya itu setelah pemaparan materi itu hanya sekedar tanya jawab saja. Jadi tidak dari tanya jawab itu selesai ya, dia tidak maju ke materi atau tugas yang berkaitan dengan si materi tadi itu ya. Karena dia langsung belajarnya ke huruf. Mungkin ke depannya kalau dia udah menguasai huruf, mungkin nanti saya bisa penilaiannya kayak membuat kata yang bermakna yang nyambung dengan si materi, mungkin bisa seperti itu ya Bu. Bagus, ini bagus. Jadi ide Bu Yeni tadi itu sangat bagus sekali. Tadi penilaian Bu Yeni ya. Iya. Hasil observasi saya yang kedua itu yaitu penilaian. Iya. Jadi pas sekali ya. Di penilaian pun di sini tadi ada perbedaan ya, perbedaan yang lainnya itu udah bisa nyambung dengan materi. Terus yang saya lihat untuk yang tunanetra ini masih belum bisa nyambung dengan materi. Tapi ide Bu Yeni tadi barusan luar biasa. Saya rasa itu ide yang bisa untuk dicoba Bu Yeni ya. Tadi Bu Yeni mengidekan untuk apa? Memberikan Kata-kata yang bermakna. Jadi meskipun si anak ini belum selesai semua hurufnya diberikan, tapi mau dicoba untuk memberikan kata-kata yang bermakna. Jadi diberitahu gitu ya, ini huruf ini gitu. Seperti apa kemarin mungkin kita kan pembahasannya merawat tubuh yang dibantu orang tua. Betul. Salah satunya ada menggunting kuku gitu ya. Kan kemarin itu yang tunanetra tugasnya itu malah belajar huruf gitu, tapi nggak ada yang nyambung dengan materi. Mungkin seharusnya belajar kata kuku mungkin ya. KU Jadi secara kan tidak masih langsung mudah ya. selain belajar huruf juga mengenalkan yang baru, juga itu ada maknanya gitu ya. Betul Bu Yeni. Sangat luar biasa sekali. Nah, selain itu kira-kira apa lagi Bu Yeni yang bisa membuat si anak ini lebih tertarik terusan dengan kegiatan pembelajaran? Mungkin kan pembelajaran kemarin itu saya hanya memanfaatkan buku aja ya, buku siswa. Sepertinya alangkah lebih baiknya mungkin pembelajaran berikutnya saya untuk anak yang tunadaksa kan dia bisa melihat, terus ada ketertarikan visual juga, mungkin bisa saya memanfaatkan video atau gambar mungkin ya dari entah itu dari laptop atau dari kartu atau bagaimana gitu. Dan untuk yang tunanetra sepertinya butuh media konkret mungkin ya, karena kemarin kan hanya sebatas penjelasan ngobrol aja gitu. Begitu Bu Yeni. Nah, itu sudah berdiferensiasi Bu Yeni. Iya. Memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhannya. Tadi yang tunadaksa dengan dipancing dengan visualnya ya supaya lebih menarik. Kemudian yang tunanetra juga dipancing dengan perabaannya dan juga dengan audio ya. Dan pasti dengan audio itu si anak akan menjadi terpancing. Apa itu Bu? Itu pasti gitu ya. Nah, luar biasa Bu Yeni ya. Nah, jadi kapan nih kira-kira Bu Yeni akan mulai mencoba tadi yang pertama mulai dicobakan kata-kata
kata-kata yang bermakna. Kemudian dalam pembelajaran dicoba dengan berbagai macam media untuk bisa memfasilitasi semua kedifferensiasian anak ini. Ya, insya Allah mungkin pertemuan berikutnya ya. Dan saya juga sepertinya harus menyelesaikan dulu materi huruf alfabet juga sebelum ke kata bermakna seperti itu. Tapi bisa cepat gitu ya. Insya Allah ya, secepatnya. Iya. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang sudah Bu Yeni rencanakan ini, kemudian hasil pembelajaran observasi kemarin bisa meningkatkan pembelajaran di kelas Bu Yeni, dan juga bisa saling sharing. Saya juga ya luar biasa di kelas Bu Yeni ini sangat berdiferensiasi sekali. Jadi saya juga selain mengobservasi bisa juga menjadi pembelajaran buat saya bagaimana nih cara untuk bisa mengelola kelas yang begitu luar biasa. Dan tadi Bu Yeni mengusulkan untuk mendapatkan ide untuk memfasilitasi anak ya dari setiap perbedaan ini, kemudian mulai dengan kata-kata yang bermakna. Semoga rencana Bu Yeni ini bisa berjalan ya, sesuai dengan yang diharapkan ya, yang diharapkan juga bisa mencapai tujuan dari pembelajaran yang diharapkan. Itu terima kasih Bu Yeni ya, Terima kasih sudah juga. Bisa melakukan percakapan pasca observasi ini. Terima kasih juga Ya. untuk saran dan masukan. Ya, demikian percakapan pasca observasi dari saya bersama Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.